Bab 988. Kenapa? Ruang tamu hening sesaat dan Andri Han berbicara dengan acuh tak acuh. Tidak perlu, kalian tidak harus pergi, sudah cukup bagi asisten Xiao untuk mengirimiku pergi. Setelah mendengar ini, Audrey Han melihat ke arah Gita tanpa sadar. Yang dimaksud kakaknya adalah bahwa Gita tidak akan diizinkan untuk mengikuti. Wajah Gita memucat, berdiri tak berdaya, matanya menatap Andri Han dengan sedih dan merasa dianiaya sehingga dia hampir jatuh dari air. Dia ingin pergi bersamanya, tetapi apa yang dikatakan Andri Han sepertinya ditujukan padanya. Tampaknya tidak ada harapan jika ingin mengikutinya. Melihat ekspresi Gita, bahkan sebagai seorang wanita Audrey Han sudah merasa tidak tahan, tetapi tidak disangka Andri Han bahkan tidak melihat Gita, membawa koper dan berkata, "Ayo pergi." Dia berjalan dan tidak melihat ke belakang, sepertinya tidak ada hal yang dia inginkan sama sekali. Sebelum Arthur Xiao mengikuti, dia melihat kembali ke Gita tanpa sadar. Pada akhirnya dia menghela nafas dalam diam dan kemudian dengan cepat mengikuti. Begini juga bagus, ketegasan juga bisa membuat Gita menyerah lebih awal. Om. Setelah pintu ditutup, Gita barusan menanggapi. Matanya memerah dan melangkah maju untuk mengejar, tetapi dihentikan oleh Audrey Han. Sudahlah, jangan pergi. Air mata Gita jatuh. Kenapa, Audrey? Mengapa? Andri bahkan tidak ingin dia mengirimnya. Mungkinkah benar-benar tidak mungkin baginya untuk bersamanya? Melihat penampilan Gita, Audrey Han tidak tahu harus mengatakan apa yang menghibur Gita. Jika memungkinkan, dia juga ingin berbagi sedikit rasa sakit dan kesedihan dengan Gita, tetapi emosi tidak dapat dibagikan sama sekali. Dia tidak bisa menunjuk hidung Andri Han dan memarahinya karena tidak menyukai Gita ataupun memaksakan perasaan. Ketika Audrey Han berpikir tentang bagaimana menghiburnya, Gita tiba-tiba mendorongnya dan memasuki kamarnya. Setelah melihat ini, Audrey Han ingin mengejar, tetapi Golden Ye meraih pergelangan tangannya. Jangan pergi. Tapi, menenangkan diri adalah situasi terbaik untuknya saat ini. Mungkin setelah malam ini, dia akan berpikir jernih tentang banyak hal. Mendengar, Audrey Han memandang Golden Ye tanpa sadar, bagaimana kamu tahu? Golden Ye tersenyum dan sekali lagi menggosok kepalanya dengan lembut, maksud kakakmu sudah sangat jelas. Jika dia masih tidak mengerti, maka dia yang sendiri mencari kesusahan. Setelah berbicara, dia menggosok lagi. Audrey Han merasa aneh dan mendongak. Dia tiba-tiba teringat seolah-olah ini adalah bagian yang kakaknya sentuh tadi. Apa yang kamu lakukan? Audrey Han ingin menepuk tangannya. Dirinya sudah dewasa dan Golden masih menyentuh kepalanya, membuatnya terlihat seperti penatua dan junior. Stempel. Rupanya ini sama seperti pemikirannya. Audrey Han meraih tangannya dengan sedikit kesal. Kamu benar-benar cemburu pada kakakku, bisakah kamu lebih masuk akal? Golden Ye tersenyum dalam, matanya penuh ketidakpedulian. Detik berikutnya, wajahnya berubah dan ekspresi wajahnya menjadi kejang-kejang. Apa yang terjadi? Audrey Han memperhatikan bahwa wajahnya semakin buruk dalam beberapa saat, dan hatinya terkekeh. Golden Ye memegang tangan Audrey Han, mengerucutkan bibirnya yang tipis dan mempertahankan ekspresi di wajahnya dengan paksa. Tidak apa-apa, ketika dia berbicara, kepala tiba-tiba lebih sakit, seolah-olah ribuan jarum tertancap di kepalanya, sesuatu melintas di benaknya. Golden Ye merasa sangat menyakitkan sehingga dia hampir tidak bisa berdiri diam. Audrey Han belum pernah menemui kondisi ini sebelumnya dan wajahnya yang cantik memucat karena ketakutan. Apa yang terjadi? Jangan menakutiku, biarkan aku memanggil ambulans. Dia ingat bagaimana Golden Ye tiba-tiba pingsan terakhir kali, ditambah apa yang Golden Ye lakukan kali ini, bagaimana jika dia mengalami gangguan saraf hari ini? Kepala Golden Ye sangat sakit sehingga tidak bisa berbicara, tetapi masih memegang tangan Audrey Han dengan erat, seolah-olah dia telah menggenggam seorang penyelamat. Audrey Han yang digenggam olehnya tidak berani pergi,
jadi dia hanya bisa mencari ponselnya di sakunya untuk memanggil ambulan. Golden Ye mungkin tidak bisa menahan rasa sakit, mengerang, dan terjatuh. Wajah Audrey Han berubah dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk mendukungnya. Telepon jatuh ke tanah dan bersuara, tidak tahu apakah itu rusak atau tidak, tetapi saat ini Audrey Han tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Dia membantu Golden Ye duduk di sofa, melihat wajahnya yang memucat karena sakit dan air mata berlinangan karena panik. Apakah kamu memikirkan sesuatu? Jika itu terlalu menyakitkan, maka jangan pikirkan lagi. Aku tidak memintamu untuk memulihkan ingatanmu, aku hanya ingin kamu selamat. Jika ada yang salah dengan jiwanya karena ingin memulihkan ingatannya, maka Audrey Han berpikir lebih baik baginya untuk melupakannya seumur hidupnya. Golden Ye mengalami sakit kepala yang tak tertahankan dan terjatuh, tetapi tiba-tiba dia merasakan sepasang tangan hangat mendukungnya. Meskipun tangannya kecil, kehangatan di telapak tangan terus-menerus mengalir. Aku telah kehilanganmu sekali, aku tidak ingin kehilangan, untuk kedua kalinya. Cairan hangat mengenai dahi Golden Ye, dan pikiran Golden Ye berangsur-angsur pulih. Ketika dia mengangkat matanya, dia terjebak dalam tetesan air mata dan sentuhan aneh itu membuatnya menutup matanya tanpa sadar. Setelah beberapa saat, dia memegang pergelangan tangan Audrey Han, "Jangan menangis." Audrey Han terkejut sejenak, dan mendorongnya menjauh. "Apakah kamu baik-baik saja?" Wajah Golden Ye tampak sangat pucat saat ini, tidak ada warna di bibirnya yang tipis dan dahinya berkeringat dingin yang menunjukkan rasa sakit yang baru saja dideritanya. Namun, dia masih tersenyum pada wanita tercintanya dengan senyum yang menenangkan dan berkata dengan lembut, "Bukankah aku baik-baik saja sekarang? Apa yang bisa terjadi padaku?" Audrey Han menatapnya untuk sementara waktu, lalu tiba-tiba bergegas ke depan untuk memeluk lehernya dengan erat. "Kamu sudah membuatku takut setengah mati, tadi kamu." "Aku hanya sakit kepala tadi, sekarang sudah tidak apa-apa." Golden Ye mengulurkan tangannya dan menepuk bahunya dengan ringan. Jelas-jelas sesuatu yang terjadi pada dia, tetapi dia tampak tenang melainkan Audrey sangat terkejut. Mereka berdua berpelukan seperti ini untuk sementara waktu. Ketika Audrey Han tiba-tiba teringat sesuatu, dia mendorong Golden Ye untuk mengambil ponselnya. "Tidak bisa, aku tidak tenang melihat kondisimu saat ini, aku harus memanggil ambulans." Golden Ye tersenyum tak berdaya, "Aku baik-baik saja, untuk apa memanggil ambulans yang akan mengganggu kami?" Audrey Han, "Tapi, barusan kamu." "Aku barusan teringat sesuatu, itu sebabnya aku sakit kepala, sekarang sudah berakhir." Sambil berbicara, Golden Ye menahan tangannya dan berkata dengan lelah, "Kamu tidak perlu memanggil ambulans, sudah cukup bagiku untuk beristirahat sebentar." Dia baru saja mengalami rasa sakit di otaknya dan sangat kelelahan sekarang. Dan mungkin perawatan baru-baru ini membuat tubuhnya tidak dapat menanggungnya. Golden Ye merasa bahwa selama dia menutup matanya, dia akan jatuh ke dalam kegelapan yang tiada akhirnya. Bersambung.